Pernah nggak sih ayah bunda merasa jantung kayak mau copot? Waktu lagi asyik main atau baru jemput anak sekolah, tiba-tiba si kecil ngomong kotor dan berkata-kata kasar yang nggak pernah kita ajarkan di rumah. Kaget, bingung, malu, bahkan mungkin rasanya mau marah detik itu juga. Campur aduk ya, lalu kita merasa gagal mendidik mereka. Kita sudah jaga lisan di rumah, tapi lingkungan sekolah atau pertemanan kadang kasih oleh-oleh kosakata baru yang bikin kita elus dada. Tenang ayah bunda, Anda tidak sendirian. Fenomena kosakata baru ini memang tantangan besar di masa tumbuh kembang. Ini adalah fase yang wajar, tapi memang harus kita tangani dengan tepat sebelum jadi karakter. Tapi marah-marah bukan solusinya. Hari ini, di video kali ini, kita akan bahas tuntas, langkah demi langkah, gimana cara mengubah kata kotor dan kasar itu dari kamu si kecil jadi tutur kata yang santun dengan cara yang lembut. Sebelum lanjut, yuk dukung channel ini dengan klik subscribe dan like agar makin banyak orang tua yang terbantu. Mari kita bangun generasi santun bersama. Mari kita jujur ayah bunda. Detik di mana kita mendengar kata kasar atau kotor meluncur dari bibir mungil yang biasanya kita cium setiap pagi itu, rasanya seperti ada sesuatu yang patah di dalam hati kita. Ada rasa gagal yang tiba-tiba menyesak, ada rasa malu yang membakar pipi, dan seringkali ada amarah yang meledak seperti badai seketika. Rasanya kita ingin langsung berteriak, "Siapa yang ajarin kamu?" Atau langsung membentak agar kata itu tidak pernah terdengar lagi. Namun, disinilah ujian terberat kita sebagai orang tua. Strategi pertama dan yang paling menentukan adalah memilih waktu dan situasi yang tepat. Bayangkan, anak kita adalah sebuah gelas yang sedang penuh dengan air keruh. Jika kita mengguncangnya dengan amarah saat itu juga, air keruhnya akan tumpah kemana-mana dan tidak akan pernah jernih. Memarahi anak tepat saat ia mengucapkan kata kasar hanya akan menciptakan dua kemungkinan. Anak akan melakukannya lagi secara sembunyi-sembunyi karena merasa kata itu punya kekuatan untuk memancing perhatian kita, atau ia akan merasa sangat ketakutan sehingga pintu komunikasinya tertutup rapat untuk kita selamanya. Ayah bunda, tahanlah badai itu di dalam dada. Meskipun hati kita bergemuruh, pilihlah untuk menjadi tenang. Tunggu hingga emosi anak mereda, tunggu hingga situasi menjadi hangat dan menyenangkan. Mungkin saat kalian sedang duduk berdua menikmati es krim di sore hari, atau saat sedang membelai rambutnya menjelang tidur. Saat itulah, ketika jiwanya sedang tenang dan merasa dicintai, kata-kata kita bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai cahaya penuntun. Pilihlah momen di mana ia merasa aman, bukan merasa terpojok. Karena pendidikan karakter tidak pernah berhasil dibangun di atas fondasi ketakutan, melainkan di atas jembatan kasih sayang yang bernama kesabaran. Kita tidak sedang memenangkan perdebatan dengan anak, kita sedang memenangkan hatinya, agar ia mau membuang kata-kata kotor itu atas kemauannya sendiri, bukan karena paksaan kita. Setelah kita berhasil meredam badai di dalam dada dan menemukan momen tenang itu, masuklah kita ke tahap yang paling membuka mata, memastikan pemahaman anak. Ayah bunda, tahukah kita apa yang sebenarnya terjadi di balik pikiran kecil mereka? Seringkali, apa yang kita anggap sebagai pelanggaran moral yang berat, bagi mereka hanyalah sebuah eksperimen suara. Mereka mendengar sebuah kata yang terdengar kuat, lucu, atau berbeda di telinga mereka saat di sekolah atau lingkungan rumah. Dan mereka sekadar menjadi cermin yang memantulkan apa yang mereka lihat tanpa filter sedikit pun. Disinilah kita harus hadir bukan sebagai hakim, melainkan sebagai seorang penyelam yang masuk ke kedalaman hati mereka. Dekaplah mereka, tatap matanya dengan lembut, lalu tanyakan dengan nada yang paling tulus. "Sayang, tadi bunda dengar kakak bicara seperti itu. Boleh bunda tahu, kakak tahu tidak apa arti dari kata itu?" Pertanyaan ini bukan untuk menginterogasi, tapi untuk memberikan ruang bagi mereka untuk jujur. Kebanyakan dari kita akan terkejut menemukan bahwa jawaban mereka adalah gelengan kepala yang polos. Mereka tidak tahu bahwa kata tersebut merendahkan orang lain, mereka tidak tahu bahwa kata itu kotor. Mereka hanya sedang mencoba menjadi bagian dari lingkungan pertemanannya. Jika kita langsung menghakimi tanpa bertanya, kita sedang menghukum seseorang yang sebenarnya tidak tahu bahwa dia sedang berbuat salah.
Betapa menyakitkan bagi seorang anak jika ia dipersalahkan atas ketidaktahuannya sendiri. Maka jelaskanlah dengan kelembutan yang luar biasa. Katakan, "Nak, kata itu seperti pakaian yang kotor dan bau. Kakak anak yang bersih dan hebat, jadi kata itu tidak pantas menempel di bibir kakak yang manis ini. Kata itu bisa menyakiti hati orang yang mendengarnya, padahal kakak kan anak yang penyayang." Kita sedang membangun filter di dalam pikiran mereka. Kita sedang mengajarkan mereka bahwa tidak semua yang didengar harus diucapkan, dan tidak semua yang populer itu benar. Dengan menjelaskan alih-alih hanya melarang, kita sedang memberikan mereka senjata berupa kebijaksanaan. Kita ingin mereka berhenti mengucapkan kata itu bukan karena takut pada mata merah kita, tapi karena mereka mengerti bahwa kata-kata adalah cerminan dari kemuliaan hati mereka. Biarkan mereka paham bahwa menjaga lisan adalah bentuk tertinggi dari menghargai diri sendiri. Ayah bunda, setelah kita menjelaskan arti kata itu, ada satu langkah yang akan mengunci pemahaman mereka selamanya, yaitu mengajarkan empati. Kita sering lupa bahwa anak-anak adalah makhluk yang penuh perasaan, namun mereka belum tentu paham bagaimana menghubungkan tindakan mereka dengan rasa sakit orang lain. Mengajarkan empati bukan hanya soal benar atau salah, tapi soal membangun jembatan rasa antara bibir si kecil dengan hati orang yang mendengarnya. Bayangkan momen ketika ayah atau bunda duduk bersamanya, lalu bertanya dengan suara yang sangat lembut, hampir berbisik namun penuh makna. "Nak, kakak ingat tidak, waktu itu saat kakak sedang asyik bermain, lalu ada teman yang tidak sengaja merusak mainan kakak? Ingat tidak bagaimana rasanya di sini?" Sambil menunjuk dada anak. "Rasanya sesak, sedih, dan ingin menangis, kan? Lihatlah matanya." Di detik itu, anak akan mulai menggali kembali memori tentang rasa sakitnya sendiri. Lalu masuklah dengan perlahan. "Nah, sayang, kata-kata kasar yang tadi kakak ucapkan itu, efeknya jauh lebih kuat daripada mainan yang rusak. Mainan bisa diperbaiki, tapi kata-kata yang jahat akan tertancap di hati teman atau orang lain seperti duri. Mereka akan merasa sesak dan sedih, sama seperti yang kakak rasakan waktu itu. Apakah kakak benar-benar ingin menjadi alasan orang lain merasa sedih?" Disinilah keajaiban itu terjadi. Kita sedang memindahkan perspektif dari "aku ingin ngomong itu karena keren" menjadi "aku tidak ingin menyakiti". Kita sedang menanamkan sebuah nilai bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah pada kemampuan untuk memaki, melainkan pada kemampuan untuk menjaga perasaan sesama. Kita ingin dia menyadari bahwa lidahnya adalah pedang. Ia bisa digunakan untuk memotong hati orang lain atau bisa digunakan untuk menyembuhkan dan menyemangati. Ayah bunda, jangan remehkan percakapan hati ke hati ini. Saat anak mulai mengerti bahwa ada perasaan yang dipertaruhkan di balik setiap kata yang ia ucapkan, ia tidak lagi butuh pengawasan kita 24 jam. Ia akan menjadi pengawas bagi dirinya sendiri. Ia akan memilih untuk diam, bukan karena takut dihukum, tapi karena hatinya terlalu lembut untuk tega melukai orang lain. Kita sedang membentuk seorang manusia yang tidak hanya cerdas berbicara, tapi juga memiliki jiwa yang mampu merasakan. Setelah kita berhasil memitigasi kata-kata buruk itu, langkah selanjutnya bukan sekedar membuang yang lama, tapi mengisi kekosongan itu dengan sesuatu yang indah. Strategi keempat adalah fokus pada kosakata positif. Ayah bunda, ibarat sebuah taman, jika kita hanya sibuk mencabut rumput liar tanpa menanam bunga, maka rumput itu akan tumbuh kembali. Begitu juga dengan lisan anak kita. Kita tidak bisa hanya berkata, "Jangan, jangan, dan jangan." Kita harus memberikan mereka alternatif kata-kata ajaib yang membuat mereka merasa jauh lebih hebat saat mengucapkannya. Mari kita alihkan perhatian kita secara total. Alih-alih memberikan panggung atau reaksi berlebihan saat dia keceplosan bicara kasar, yuk kita berikan tepuk tangan meriah saat dia mengucapkan kata-kata yang baik. Kita bisa memulai sebuah tradisi kecil yang penuh cinta, sebuah program kata baik harian. Di penghujung hari, saat matahari mulai terbenam dan suasana rumah menjadi tenang, dekaplah dia dan tanyakan, "Kak, hari ini bunda perhatikan kakak hebat sekali. Tadi bunda dengar kakak bilang terima kasih ke Pak Satpam dan bilang boleh tolong bantu ke adik.
Kakak tahu tidak, saat kakak bicara begitu, kakak terlihat seperti pahlawan yang membawa kedamaian. Jadikan kosakata positif ini sebagai sebuah prestasi yang membanggakan bagi mereka. Kita bisa membuat semacam jurnal kebaikan atau sekedar pujian tulus di depan ayah saat makan malam. Katakan, "Yah, hari ini kakak luar biasa, kosakata baiknya banyak sekali." Lihatlah bagaimana binar matanya menyala. Anak-anak pada dasarnya ingin menyenangkan orang tuanya. Saat mereka menyadari bahwa kata-kata santun mendapatkan perhatian dan cinta yang lebih besar daripada kata-kata kasar, mereka akan secara alami memilih untuk memupuk kata-kata baik tersebut. Ayah bunda, kita sedang melatih otot-otot lisan mereka untuk terbiasa pada kebaikan. Kita sedang mengubah fokus mereka dari mencari perhatian lewat hal buruk menjadi menemukan jati diri lewat hal baik. Jangan biarkan satu kata kotor merusak ribuan kata baik yang telah kita ajarkan. Rayakan setiap tolong, setiap maaf, dan setiap terima kasih, seolah-olah itu adalah harta karun yang paling berharga. Dengan begitu, kita sedang membangun sebuah karakter yang kokoh, di mana kebaikan bukan lagi sebuah paksaan, melainkan sebuah kebutuhan dan kebanggaan bagi jiwanya. Sampailah kita pada bagian yang paling menantang dari semua strategi ini. Sebuah fondasi yang tanpa kehadirannya, semua teori tadi hanya akan menjadi wacana belaka. Konsistensi dan kesabaran. Ayah bunda, mari kita berpelukan sejenak lewat kata-kata ini. Saya tahu betapa lelahnya saat kita sudah merasa memberikan penjelasan terbaik, sudah bersikap sangat lembut, namun di minggu berikutnya, si kecil kembali keceplosan mengucapkan kata kasar itu lagi. Rasanya ingin menyerah, bukan? Rasanya ingin kembali berteriak karena merasa usaha kita sia-sia. Namun, disinilah kita harus ingat satu hal. Mendidik anak bukanlah seperti menyalakan lampu yang sekali klik langsung terang. Mendidik anak adalah seperti menanam pohon jati. Kita menyiramnya hari ini, dan hasilnya mungkin baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Proses mengubah kebiasaan bicara anak ini membutuhkan waktu ayah bunda. Berdasarkan pengalaman dan riset, setidaknya kita butuh waktu sekitar 3 bulan pengulangan yang konsisten untuk benar-benar mengikis kebiasaan lama dan menggantinya dengan karakter baru yang kokoh. Jangan pernah kehilangan harapan hanya karena dia melakukan kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya. Setiap kali ayah bunda mengingatkan dengan lembut, setiap kali kita menahan amarah, dan setiap kali kita memberikan contoh lisan yang baik, kita sedang menabung satu bata untuk benteng karakternya. Konsistensi berarti kita tetap tenang, meskipun situasi sedang tidak karuan. Jika kita hari ini melarang dengan lembut, tapi besok kita memarahi dengan keras untuk hal yang sama, anak akan bingung. Dia butuh pegangan yang stabil, dan pegangan itu adalah sikap kita yang tenang dan tidak berubah. 3 bulan mungkin terasa lama jika kita menjalaninya dengan rasa kesal, tapi akan terasa singkat jika kita menjalaninya dengan kesadaran bahwa kita sedang menyelamatkan masa depan anak kita. Jangan fokus pada kegagalannya hari ini, tapi fokuslah pada kemajuannya yang sekecil apapun. Percayalah ayah bunda, air yang menetes terus-menerus akan mampu melubangi batu yang paling keras sekalipun. Begitu juga dengan cinta dan kesabaran kita. Ia akan mampu melembutkan lisan si kecil dan membentuknya menjadi pribadi yang penuh kehormatan. Tetaplah melangkah. Tetaplah konsisten, karena setiap kata baik yang kita tanamkan hari ini adalah doa yang akan terus mengalir untuk mereka hingga mereka dewasa nanti. Pada akhirnya, tugas kita bukanlah untuk mengontrol setiap kata yang masuk ke telinga anak kita dari lingkungannya, karena itu mustahil. Tugas kita adalah membangun penyaring yang kuat di dalam hatinya. Alih-alih hanya melarang, mari kita berikan pemahaman. Alih-alih membenci perilakunya, mari kita cintai jiwanya sambil memperbaiki tutur katanya. Kebiasaan berbicara kotor ini hanyalah sebuah fase, bukan akhir dari segalanya. Ia bisa dihilangkan, ia bisa diganti dengan yang lebih baik. Asalkan kita sebagai orang tua tidak pernah berhenti menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka. Tetaplah bersemangat ayah bunda. Tidak ada sekolah yang lebih baik bagi seorang anak selain melihat orang tuanya tetap sabar dan penuh kasih meski di tengah kekecewaan.
Mari kita doakan agar lisan anak-anak kita senantiasa terjaga, menjadi lisan yang hanya mengucapkan kebenaran dan kebaikan. Teruslah belajar, teruslah bertumbuh, karena orang tua yang hebat adalah orang tua yang tidak pernah berhenti berusaha. Sampai jumpa di perjalanan parenting selanjutnya. Salam hangat untuk si kecil di rumah.